Pagi, Pak. Pagi. Nah, bagaimana kabar kali ini sekalian? Baik. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya pagi hari ini kita beri kenikmatan, kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah berupa menuntut ilmu. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Pak Mukhlasin. Baik, Pak. Duduk siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi semua ilmu kita yang akan didapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Di kelas ini masuk semua tidak? Ya, Pak. Masuk semua Ji. Ya, Pak. Ada yang ada yang Ya, sakit? Pak. Masuk. Oh, Ji. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit diberi kesehatan ya segera. Allahumma Amin. 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 Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikoh. Ya. Sebelum membahas tentang kurban dan akikoh, ada yang masih ingat pelajaran kemarin, Mas Mukhlasin? Pelajaran kemarin tentang apa ya? Materi infak. Infak ya, Pak ya? Kemudian sodako, hadiah, dan wakaf ya. Jadi, coba untuk mengingat materi kemarin, apa pengertian dari infak, Mas Mukhlasin? Oke, Pak. Infak berasal dari kata nafako, artinya keluar. Kemudian secara istilah, mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah masih ingat ya. Mungkin karena semalam sudah belajar sehingga ingatannya masih kembali lagi ya. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikoh. Yang pertama yaitu tentang capaian pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik terbiasa melakukan ibadah yang memiliki dimensi sosial berupa kurban dan akikoh. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kalian nanti bisa implementasikan yaitu memahami ketentuan pelaksanaan kurban dan akikoh, kemudian menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban dan akikoh, serta mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tentang capaian dan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, langsung saja mengenai tentang pengertian kurban. Ada yang pernah tahu? Pernah dengar kurban? Mas, Mbak? Halo? Ya, Pak. Sampun. Pernah. Ya. Bu Yana, kurban artinya apa? Barangkali semalam sudah membuka LKS-nya. Pendekatan, Pak. Kurban, Pendekatan, Pak. tidak kelihatan? Ya, pendekatan, Pak. Oh, pendekatan. Ya, jadi baik. Itu kurban artinya dekat atau pendekatan. Berasal dari bahasa Arab koroba. Ya, koroba, yakrobu kurbanan. Ya. Sedangkan menurut istilah, ya, yaitu hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Di kelas ini semuanya sudah kurban belum ya? Belum. Atau ada yang belum? Belum. Kalau sudah berakikah belum? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Mas, ya, seharusnya kalian jenengan ya kalian berterima kasih kepada ibu bapak ya, jadi sudah diakikoi karena ya barangkali ada yang belum karena mungkin belum
mampus Langsung dikirim kok. di kurban. Terus Berapa hukum kurban ya tanggal berapa? itu bagi dasar dalil tentang hukum kurban tertera pada surat Al-Kautsar. Mestinya kelas MA ini sudah hafal semuanya tentang bacaan Al-Kautsar ya. Kita baca bersama ya. Surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna sani'aka al-abtar. Jadi di ayat tersebut ya yang menerangkan tentang kita disunahkan untuk berkorban terletak pada kata wanhar, sholli li rabbika wanhar ya. Sehingga berdasarkan ayat di atas sebagian ulama menganggap bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Adapun jumhur ulama atau ulama mayoritas banyak ya, mayoritas berpendapat hukum kurban itu sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Karena atas dasar sabda Rasulullah SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Beliau bersabda, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Itu tentang hukum kurban ya. Kita tahu ya hukum kurban tadi apa? Hukum kurban apa tadi apa, Mbak? Mas? Hukum kurban tadi apa? Sunat. Sunnah ya. Sunnah ya. Sedangkan ada sebagian ulama yang menganggap ya yang berpendapat bahwa hukum kurban itu wajib dengan alasan dengan diniati kurbannya kurban nazar. Jadi mungkin ada seorang siswa ya, kalau saya lulus saya akan berkurban, maka ketika dia lulus maka kurbannya tersebut 9 kurbannya itu hukumnya wajib hukumnya. Selanjutnya tentang waktu dan tempat penyembelihan kurban. Kira-kira ada yang tahu waktunya kapan menyembelih kurban? Hari Raya Idul Adha, Pak. Tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah. 11, 12, 12 dan 13 Dzulhijjah. Waktunya itu sangat panjang dari mulai 10 Dzulhijjah pada hari Raya Idul Adha sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah di akhir hari tasyrik. Itu tentang waktu. Sedangkan tempat penyembelihan kurban biasanya ya dekat dengan pelaksanaannya sholat Idul Adha. Idul Adha kemarin ada yang sholatnya di masjid? Ada ya. Ada yang sholatnya di lapangan? Ya, Pak. Nggih. Sholatnya terletak di dekat ya tempat sholat. Itu tempat penyembelihannya dekat ya tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau di masjid biasanya di depan masjid, ya, samping masjid. Kalau di lapangan di sekitar lapangan seperti itu. Itu tempat penyembelihan hewan kurban ya. Adapun ya ketentuan hewan kurban ya. Hewan apa saja yang boleh kurban untuk kurban ya. Itu sesuai dengan surat Al-Hajj ya ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu al-ayah ya. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya hewan kurban itu berasal dari hewan ternak. Tidak sembarangan hewan, tapi khusus hewan ternak dari mulai ya onta, ya sapi, kerbau, sampai terakhir kambing. Ketentuannya dalam hewan kurban itu meliputi yang pertama domba minimal berumur 1 tahun atau bisa diketahui dengan setelah tanggal giginya lepas. Yang kedua kambing biasa atau kambing kacang biasanya minimal umur 1 tahun.
Kemudian unta berumur 5 tahun. Terus untuk sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Itu cukup untuk berkurban. Ya. Sudah paham anak-anak tentang ketentuan hewan kurban? Sampun, Pak. Nanti kalau ya kalian bisa diperhatikan ketika pas pelaksanaan hewan kurban pada Idul Adha yang akan datang, gitu ya. Terus setelah pelaksanaan hewan kurban mestinya nanti ada pembagian dagingnya, ya, daging hewan kurban, ya. Ketentuannya daging hewan kurban sebaiknya ya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama 1/3 untuk yang berkorban, ya. Dan 1/3 lagi untuk fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, ataupun boleh untuk orang kaya boleh, yang mana bisa disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan dari hewan atau daging tersebut. Ya, sudah paham ya anak-anak? Ya. Adapun pelaksanaan dalam menyembelih hewan kurban, ya prakteknya di situ bisa kalian pahami. Barangkali nanti kalau kalian sudah lulus, sudah dewasa, bisa jadi tukang algojo, ya. Kalian bisa dipraktekkan dalam kesunahan menyembelih. Yang pertama membaca basmalah, ya. Kemudian teruskan sholawat, kemudian posisi dari hewan diarahkan ke kiblat dan menggulingkan ke arah rusuk kirinya. Kemudian memotong pangkal leher. Jangan lupa ya, pangkal leher juga di situ ada urat kanan dan kiri harus putus. Kalau tidak putus nanti tidak sah. Ya. Juga membaca takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian membaca doa, ya, Allahumma taqabbal hadinah, jadi itu supaya sembelihannya diterima oleh Allah. Kemudian setelah itu baru pelaksanaan menyembelih seperti itu. Dan untuk orang yang berkurban, sunnahnya itu menyembelih sendiri, maksudnya hewan kurban tersebut disembelih oleh sendiri. Kalau ada uzur tidak mampu, maka diwakilkan kepada orang yang biasa menyembelih. Ya, dengan disunahkan orang tersebut hadir di tempat penyembelihan, seperti itu ya anak-anak. Ya. Sekarang selanjutnya tentang setelah kalian mengetahui kesunahan dalam menyembelih, ya mestinya nanti di situ ada hikmah dalam ibadah kurban. Yang pertama Waktu untuk kurang 2 menit. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya saya bagi ya kelas ini menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama diketuai oleh Mas Mukhlasin, yang kedua Mas Zaki, ya, untuk menyelesaikan ya tugas diskusi. Tugas diskusi ini nanti dikumpulkan ya minggu depan. Nanti jangan lupa ditulis nama-nama dari kelompok masing-masing. Terus kemudian nanti pas pertemuan minggu depan kita akan tarik, kita akan nilai. Kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu tentang ya kesunahan kita dalam melaksanakan hewan kurban. Itu sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Kita tahu ya anak-anak ya? Kita paham ya? Ya, Pak. Iya. Paham, Untuk Pak. materi selanjutnya, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang materi haji dan umroh. Ya, jangan lupa kalian di rumah tetap jaga kesehatan dan belajar supaya nanti pertemuan sudah ada kesiapan untuk menerima ilmu. Ya. Untuk terakhir, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya. Kita baca bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.